Halo semuanya, pernahkah Anda mendengar ikan Napoleon atau biasanya disebut Napoleon wrasse atau Hampid wrasse? Ikan ini memiliki nama ilmiah Cheilinus undulatus dan merupakan ikan karang berukuran besar dari familia Labridae. Ikan ini juga menyandang nama seorang kaisar yang terkenal dalam sejarah dunia. Ikan langka ini dianggap terancam punah dan dilindungi di banyak lautan di seluruh dunia. Tetapi di beberapa daerah mereka adalah makanan laut yang populer dan mahal yang banyak diburu oleh pecinta kuliner. Jadi bagaimana cara menangkap ikan raksasa ini? Bergabunglah bersama kami untuk mengungkap bagaimana cara menangkap ikan Napoleon raksasa ini dan mengolahnya menjadi hidangan lezat. Ikan Napoleon umumnya ditemukan di perairan tropis yang hangat pada kedalaman hingga 100 meter. Mereka hidup di dalam dan sekitar terumbu karang, memakan invertebrata laut, moluska dan krustasea. Ikan ini memiliki umur hingga puluhan tahun. Meskipun berumur panjang, ikan ini memiliki tingkat reproduksi yang sangat rendah yang menyebabkan penurunan jumlah seiring dengan ancaman dari manusia. Saat ini menangkap ikan Napoleon terutama dilakukan dengan cara memancing, karena mereka hidup di terumbu karang dan gua-gua membuat penangkapan dengan jaring sulit dilakukan. Proses memancing Napoleon tidaklah mudah karena ikan ini cukup besar. Ukuran dan berat ikan Napoleon memiliki berat berkisar antara sekitar 2 kg hingga 20 kg ketika dewasa. Panjang ikan ini sekitar 3 meter dan beratnya dapat mencapai hingga 30 kg. Saat umpan dimakan, ikan Napoleon akan berontak di dalam air, yang menyebabkan berat joran bertambah sehingga menyulitkan para nelayan untuk menaikkan ikan ke atas perahu. Agar berhasil menangkap ikan Napoleon, pemancing harus memiliki fisik yang kuat dan ketekunan yang cukup. Meskipun tidak mudah untuk menaklukkan ikan besar ini, dan jika berhasil setiap pemancing pasti akan senang. Jenis joran untuk mancing ikan Napoleon bisa juga digunakan untuk mancing kerapu atau ikan terbang. Umpannya kebanyakan umpan tiruan, menggunakan umpan yang terbuat dari silikon karena ikan ini cukup mudah menggigit umpan. Ikan ini memiliki warna yang sangat cantik, biasanya berwarna biru atau hijau tua dan dagingnya banyak, serta rasa manis dan berlemak yang lezat. Ikan Napoleon sering bersembunyi di goa batu pada malam hari untuk tidur daripada mencari makan seperti ikan lainnya, sehingga ikan ini sangat berharga dan langka. Tidak hanya itu, kandungan gizi yang terkandung dalam ikan ini juga sangat tinggi. Itulah sebabnya ini menjadi sajian yang sering dicari oleh orang-orang kaya. Menangkap ikan Napoleon juga menjadi sumber pendapatan yang besar bagi para nelayan pesisir. Sebagian besar ekspor ikan Napoleon berasal dari Kepulauan Anambas, Indonesia. Yang mana penduduk setempat menangkap anakan dan menggemukkannya di dalam keramba jaring apung selama 4 atau 5 tahun, sebelum dikirim ke pasar. Di lingkungan pemeliharaan, nelayan menyediakan makanan dan lingkungan hidup yang sesuai untuk perkembangan ikan Napoleon agar tercipta produktivitas yang paling optimal. Namun cara budidaya ini kurang diminati, karena membutuhkan waktu yang sangat lama untuk ikan tersebut menjadi dewasa. Membutuhkan waktu beberapa tahun sehingga usaha peternakan skala kecil dan menengah tidak dapat memenuhi permintaan untuk membudidayakan ikan spesial ini. Spesies ikan Napoleon dikonsumsi sebagai hidangan tradisional di Taiwan dan Hong Kong.
Daging ikan ini sangat populer. Ikan ini sering ditemukan di pasar ikan di Hong Kong dengan harga rata-rata hingga $200 per kilogram. Ini juga merupakan hidangan favorit para pengunjung restoran kaya yang bersedia membayar hingga $6.500 Hong Kong, sekitar $800 hingga $900 per kilogram untuk ikan laut Napoleon hidup yang diimpor dari Indonesia. Tidak seperti penampilannya yang berwarna-warni, dagingnya terlihat putih sangat menarik. Saat diolah Anda perlu membuang sisik hijau luar dan organ dalam, dan menggunakan daging putihnya untuk memasak. Tampaknya daging ikan Napoleon memiliki tekstur yang renyah, tetapi saat dimasak cukup lembut dan memiliki aroma yang manis. Rasa ikan Napoleon sangat lezat, biasanya hanya dijual di restoran berbintang dan diolah menjadi banyak hidangan lezat yang berbeda, namun hidangan yang paling populer di kalangan pengunjung restoran tetaplah ikan kukus dengan rempah-rempah pilihan. Selain itu, spesies ini sering ditampilkan di akuarium umum dan dianggap penting untuk ekowisata di daerah yang sering dikunjungi oleh penyelam. Hal ini telah menyebabkan promosi konservasi karena nilai pariwisata yang tinggi untuk melindungi spesies ini. Video hari ini berakhir di sini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pernahkah Anda melihat orang mengolah ikan raksasa dengan berat 1,2 ton, bukan paus atau hiu raksasa melainkan ikan sunfish? Dengan ukuran yang luar biasa, ikan ini dibiarkan untuk diburu di beberapa perairan di seluruh dunia. Jadi bagaimana orang menangkap dan mengolah ikan raksasa ini menjadi hidangan lezat? Bergabunglah dengan kami untuk melihat momen langka ini. Hewan yang tampak aneh ini adalah ikan sunfish dan juga dikenal sebagai ikan mola-mola. Ikan raksasa ini bisa ditemukan di lautan beriklim sedang dan tropis di seluruh dunia. Ikan ini memiliki bentuk yang tampak buntung dan berbentuk seperti peluru, karena sirip belakangnya yang tidak pernah berkembang. Seiring bertambahnya usia ikan sirip tersebut justru melipat dan membentuk bagian bulat bernama klavus. Ikan mola-mola dapat tumbuh hingga 14 kaki atau 4,3 meter panjangnya, dan 10 kaki atau 3 meter lebarnya, dengan berat hampir 5.000 pon atau setara dengan 2.300 kg. Sunfish tidak ditangkap secara komersial di Eropa, tetapi di negara-negara Asia seperti Jepang, Cina dan Taiwan. Sunfish diklasifikasikan sebagai makanan lezat. Ikan ini biasanya ditangkap menggunakan jaring panjang, jaring apung dan bentuk alat tangkap lainnya. Namun sejumlah besar sunfish tertangkap secara tidak sengaja, yaitu ketika mereka tertangkap di jaring ikan atau tali pancing. Penangkapan yang ditargetkan tidak mudah karena sunfish sangat besar. Biasanya hanya perahu besar yang melaut dengan peralatan mekanis yang dapat menarik ikan raksasa ini ke dalam perahu.
Ikan mola-mola dapat dimakan, tetapi tidak dianggap sebagai hidangan yang populer atau banyak dicari. Di beberapa daerah, daging ikan mola-mola dianggap sebagai makanan lezat, meskipun tidak umum ditemukan di menu restoran atau di pasar lokal. Meskipun bukan jenis ikan yang populer di dunia kuliner, namun telah dikonsumsi di beberapa daerah terutama di Mediterania. Mengenai rasa, ikan mola-mola banyak orang mengatakan bahwa ia memiliki rasa khas dengan tekstur yang unik. Daging ikan ini digambarkan sebagai putih pekat dan sangat mirip balok jelly. Setelah ikan mola-mola ditangkap, nelayan mengangkutnya ke tempat-tempat di mana ikan ini dikonsumsi, terutama toko makanan laut atau restoran pinggir jalan. Ikan mola-mola adalah sumber protein yang potensial. Banyak orang mengatakan bahwa daging ikan ini sangat lezat. Ini adalah pilihan makanan laut yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga nutrisi kelas atas seperti seng, selenium, asam lemak dan omega 3. Ikan ini juga kaya akan kolagen, yang melengkapi nutrisi untuk terus mempercantik kulit. Untuk menangani ikan sunfish seberat 1,2 ton, pekerja menggunakan pisau khusus dan memotongnya dengan mudah menjadi beberapa bagian. Daging ikan ini berwarna putih menyerupai agar-agar membuatnya semakin menarik. Karena ukurannya yang besar, organ dalam ikan ini tidak kecil, bahkan mencapai hampir sepertiga dari berat tubuhnya. Usus ikan sunfish juga dapat dimakan jika diolah dengan benar. Di Taiwan, daging ikan sunfish dikonsumsi sebagai makanan lezat yang langka, dan ikan ini ditangkap terutama oleh nelayan lokal ketika musimnya. Sama halnya mereka juga dikonsumsi di Jepang, menyajikan ikan sunfish dalam hidangan seperti sashimi, di mana ikan diiris tipis dan disajikan dengan garnish seperti kecap dan wasabi untuk menikmati rasa khasnya. Ketika diolah dengan benar, daging ikan sunfish memiliki tekstur yang empuk, dan karena tidak memiliki rasa yang kuat, ikan ini merupakan pilihan yang tepat bagi mereka yang tidak menyukai bau ikan yang kuat. Cara mengolah daging ikan sunfish raksasa adalah dengan merebusnya dalam air panas dengan jahe dan bawang putih. Setelah matang, daging berubah warna menjadi putih bening yang sangat menarik. Disajikan dengan saus spesial menciptakan rasa yang luar biasa, yang pasti akan membuat Anda mengingatnya selamanya. Meskipun ukurannya besar, harga daging ikan mola-mola cukup murah sesuai dengan kebutuhan konsumen. Harganya murah karena banyak alasan, karena ada banyak spesies ikan mola-mola di seluruh dunia termasuk perairan pesisir Amerika Serikat. Ada banyak pemasok sehingga harga daging ikan mola-mola tetap rendah. Selain itu, ikan mola-mola berada di rantai makanan yang rendah, yang berarti mereka tidak membutuhkan banyak energi untuk hidup dan bereproduksi, sehingga menjadikannya pilihan yang baik. Video hari ini berakhir di sini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya.